Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah apakah ayam yang matanya terkena snot itu bisa kembali normal ya. Jadi snot itu semacam penyakit, entah disebabkan virus atau bakteri, saya kurang paham ya. Intinya semacam penyakit yang dia itu menyerang saluran pernapasan kalau nggak salah. Nah, kenapa biasanya ayam yang terkena snot itu nanti matanya menjadi bengkak? Itu karena hidungnya kan atau saluran pernapasannya kan sangat dekat dengan mata ya, jadi otomatis mata itu juga biasanya nanti terserang penyakit tersebut. Nah, otomatis nanti matanya itu menjadi bengkak atau semacam berair. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa sembuh atau kembali normal? Itu jawabannya adalah bisa ya. Jadi biasanya ketika mengalami penyakit tersebut, manusia kan atau pemiliknya itu kan panik ya, kemudian dikasih obat-obatan macam-macam, akhirnya malah jadi cacat permanen, misalnya matanya menjadi buta ataupun mungkin meninggal ya, ataupun mungkin eh, tidak terselamatkan maksudnya. Nah, sebenarnya snot itu salah satu penyakit alami aja, alami yang biasa dialami oleh ayam. Nah, kalau ayam ini mempunyai imun yang tinggi, dia nanti akan sembuh dengan sendirinya. Sembuh sendirinya itu maksudnya dengan pengobatan atau penanganan yang eh, sesuai standar ya. Jangan sampai kelebihan overdosis obat ataupun mungkin salah pengobatan. Jadi biasanya ketika ayamnya itu matanya mulai bengkak itu biasanya malah dikasih berlebihan matanya itu dengan bawang putih ya. Padahal bawang putih itu kan pedes kalau di mata. Nah, alhasil itu nanti malah merusak indera penglihatan, akhirnya nanti matanya menjadi buta. Jadi di sini saya tidak memakai bawang putih, tetapi obat yang saya pakai itu hanya air campur garam, kemudian nanti dilap pakai tisu atau apa itu untuk mengompres matanya. Bisa juga apa itu kita membeli setelah itu ya, setelah penanganan pertama memakai air garam, air agak hangat sama garam itu fungsinya untuk membunuh bakterinya. Nah, kita sebaiknya beli aja obat tetes mata khusus ayam. Biasanya itu nanti kita cari yang ada tulisannya mengandung NaCl. NaCl itu semacam air untuk infus itu ya. Kenapa memakai apa itu? Memakai cairan yang ada label komposisi NaCl itu karena itu tadi dia itu tidak merusak mata. Nah, di sini kebetulan ada dua anak ayam KT saya yang kena tapi udah sembuh ya. Yang ini yang kecil ini sama yang itu yang warnanya kecoklatan. Sementara untuk anak ayam kampung ini sama hybrid ayam petelur ini dia sehat. Mungkin karena gen ayam kampungnya kuat ya. Jadi dari lahir sampai sekarang belum ada tanda-tanda kena penyakit. Nah, sementara yang ini dua ekor kemarin kena ya. Nah, di sini pengobatan yang atau obat-obatan yang biasa saya pakai itu yang pertama adalah ini ya, tetraklor. Nah, untuk anak ayam sebaiknya nggak usah dimasukin semuanya. Kalau kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu, biasanya ini hanya saya campur ke air minumnya. Jangan dicekokin sekapsul ataupun setengah kapsul karena biasanya nanti si ayam tersebut kondisinya megap-megap nanti. Kayak kehabisan, kayak tersengal-sengal kayak gini kan. Nah, nanti kalau dia ndak kuat bisa meninggal. Kalau overdosis maksudnya dia bisa meninggal. Kemudian yang kedua untuk matanya biasanya saya kasih kayak gini.
Ini super pet, ini ada NaCl ya nih. Nah ini ada NaCl. Ini mungkin harganya kira-kira tidak sampai 10.000, jadi murah daripada bikin kasih obat asal-asalan malah matanya menjadi buta permanen. Nah sebaiknya memakai obat tetes mata yang mengandung NaCl. Nah kemudian saya juga pakai kayak gini ya. Ini biasanya saya kasih ketika matanya masih bengkak. Dan hasilnya bisa dilihat ya, saya ambil dulu contohnya. Nah ini ya, ini ayam yang paling parah dulu kena snot ya. Ini matanya sudah sehat. Nah hanya masih agak sipit ya. Nah tapi kelihatan ini bening dan ini masih, nah masih respon kok. Kalau untuk melihat dia masih jelas. Nah ini. Sementara kalau misalnya kita kasih kelebihan bawang putih, itu nanti jadi buta permanen. Di sini nanti dia sudah tidak bisa melihat lagi, atau semacam katarak itu nanti matanya, karena rusak, jaringannya rusak. Nah ini kan bisa dilihat, ini yang memakai obat-obatan mengandung NaCl itu tadi. Nah ini bisa juga karena kutu ya, kutu yang gigitin di bagian kelopak ini juga nanti membuat matanya jadi jadi sakit, jadi bengkak. Nah nanti saya akan cari fotonya waktu si ayam ini masih sakit ya matanya. Nah kemudian ini satu lagi, ini sudah sehat ini. Nah ini matanya masih kelihatan kelopaknya, kan ada sisa-sisa bekas snot. Nah tetapi matanya sudah normal, bisa dilihat ini. Nah dia kalau melihat sudah nggak miring-miring kayak gini. Biasanya kalau matanya buta sebelah dia lihatnya kan satu sisi gini aja jalan ke depan, tapi dia lihatnya sudah kayak gini. Karena ini sehat ini. Matanya sudah kembali normal ya. Nah, jadi cara pengobatan snot itu jangan kita kasih bawang putih ya, karena itu pedis. Jadi matanya nanti memang sih sembuh lama-lama, sembuh, tetapi nanti menyebabkan buta permanen, karena itu tidak baik untuk mata. Kalau untuk kulitnya mungkin bisa, untuk kulit, untuk pencernaan mungkin bisa, tetapi kalau untuk mata itu tidak sehat, bisa menyebabkan buta permanen, yaitu menurut artikel yang saya baca ya. Jadi banyak artikel, tidak hanya satu dua, dan artikel itu terpercaya ya, bukan hoax. Nah kalau tidak percaya bisa diperhatikan ke mata kita sendiri aja kan. Bawang putih coba teteskan ke mata, pasti akan pedes ya. Nah sama juga ayam ini kan lebih sensitif matanya dari kita, karena organnya lebih lemah. Nah pasti lebih sederhana dari manusia kan. Nah jadi pasti ketahanan fisiknya itu juga lebih lemah. Nah yang jadi pertanyaan itu, yang terkena snot itu hanya ayam yang ini aja ya, ayam hias saja. Sementara untuk ayam yang kampung ini sama anaknya ini, dia tidak ada masalah sejauh ini, karena memang mungkin dia ini saya lepas, saya umbar aja, dengan catatan ini dibatasin pagar, jadi tidak bisa kemana-mana. Jadi mungkin dia ini senang ya, atau gembira karena bisa kesana kesini. Nah sementara ini dulu itu saya masukin kandang situ itu, karena kalau saya lepas biasanya kabur ke sana ke sini, karena dulu waktu itu belum ada ini jaring seperti ini, jadi kabur ke sana kabur ke sini, akhirnya takutnya hilang atau malah dimakan tikus atau apa kan. Nah akhirnya saya kandangin. Nah mungkin kotorannya jadi numpuk kan, kotoran numpuk, amoniaknya banyak, kemudian kondisi kandangnya jadi kurang udara kan. Ini kan saya tutup juga kalau hujan kan. Nah jadi kondisi sirkulasinya nggak bagus, akhirnya mungkin terkena snot matanya. Nah setelah saya lepas gini, belum ada ayam yang mengalami masalah ya. Dan ini juga tidak ada satwa lain masuk, maksudnya ada burung lain itu, karena dia terhalang oleh jaring. Nah biasanya kan penyakit itu kan bisa juga dibawa dari unggas-unggas lain, misalnya unggas
burung liar yang masuk ke sini kemudian membawa penyakit kemudian menularkan ke unggas-unggas ternak. Nah, akhirnya unggasnya menjadi ikut kena penyakit kemudian meninggal ya. Nah, jadi ini hanya pengalaman pribadi saja ya. Jadi bukan sebagai patokan apa ya? Patokan teori atau patokan ilmu bahwa harus gini-gini, karena tiap orang kan beda cara, beda penanganan untuk mengatasi penyakit pada binatang peliharaannya masing-masing. Jadi kalau misalnya pakai bawang putih menurutnya aman ya tidak masalah, tapi kalau menurut saya tuh sangat sensitif, mungkin harus bisa bisa tetapi harus dosisnya harus jangan tinggi, mungkin dosisnya hanya ringan saja, karena kalau overdosis itu malah menyebabkan kebutaan permanen ya. Tidak cuma dunia hewan aja, dunia manusia pun kayak gitu. Kalau kelebihan kelebihan apa ya? Kelebihan obat, kelebihan penanganannya itu terlalu over, terlalu berlebihan, itu malah nanti menyebabkan kematian atau menyebabkan cacat permanen. Istilahnya tuh mal praktek ya, kan ada di rumah sakit itu kan, atau ada penelitian itu kan berapa persen pokoknya itu kematian itu bukan karena penyakit tapi karena salah penanganan. Nanti saya cari itunya, cari apa itu linknya ya, cari sumbernya biar tidak dikira hoax. Nah, itu untuk tema kali ini. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.